Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ya, bagaimana kabarnya kita semua hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu meskipun kita tidak bertemu. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pewarisan sifat. Setelah sebelumnya Ibu menjelaskan tentang beberapa istilah dalam pewarisan sifat, apa yang mendasari terjadinya proses pewarisan sifat ini. Anak-anakku sekalian, kemarin di tabel 31 kalian telah mengamati orang tua kalian, saudara kalian, persamaan-persamaan dan perbedaan ciri tubuh yang kalian miliki. Ya, misalnya ada bapak hidungnya mancung, ibu hidungnya pesek. Nah, di antara kalian anaknya ada yang berhidung mancung, ada yang berhidung pesek, ada juga yang sedang-sedang. Nah, itu yang disebut dengan pewarisan sifat. Nah, sekarang kita coba menyilangkan itu di atas kertas untuk mendapatkan makhluk hidup yang mungkin tidak persis sama dengan induknya, tetapi menghasilkan makhluk hidup yang lebih unggul sesuai dengan keinginan kita. Nanti kita pembahasan lebih lanjut, tentu nanti kita akan bahas di tingkat yang lebih lanjut ya. Orang yang pertama mempopulerkan, meneliti tentang pewarisan sifat ini adalah Bapak Gregor Mendel. Kemudian teori yang dikeluarkannya juga itu disebutlah dia dengan hukum Mendel. Nah, hukum Mendel ini yang mendasari pewarisan sifat. Pak Mendel telah melakukan berbagai macam penelitian dan menghasilkan hukum-hukum atau teori-teori yang mendasari terjadinya pewarisan sifat. Kemudian kita coba melihat bagaimana sih proses pewarisan sifat itu. Kita hanya bermisal ya. Jadi misalkan begini, ibu punya hidung mancung, suaminya ibu punya hidung mancung juga, anak saya semuanya mancung, berarti semuanya bersifat dominan. Ibu punya kalian punya bapak hidungnya mancung, ibunya pesek, semua anaknya mancung semua, berarti hidung mancungnya bapak dominan terhadap hidung peseknya ibu pada anak-anaknya. Yang berhidung pesek berarti hidung peseknya ibu yang dominan terhadap hidung mancungnya ibu pada anak yang lain tersebut ya. Jadi mudah-mudahan dipahami. Sekarang kita lihat Pak Mendel telah memberikan beberapa teori tentang hibrid atau persilangan. Kita lihat dulu, yang pertama adalah persilangan dengan satu sifat beda atau persilangan monohibrid. Yang dimaksud dengan persilangan dengan satu sifat beda, hanya satu sifat beda yang akan kita coba silangkan di atas kertas ya. Misalkan ini tadi, ini tumbuhan ini anggaplah ini adalah buah warna coklat dan buah warna jingga. Itu satu sifat beda karena hanya ada satu sifat beda, yaitu warna buah. Kalau ditambah dengan pohon tinggi, pohon pendek, itu sudah dua sifat beda. Ya, kita lihat contoh bagaimana kita menghasilkan makhluk hidup yang lebih unggul, ya mungkin sesuai dengan keinginan kita. Kita lihat contoh persilangan dengan satu sifat beda atau persilangan monohibrid. Ini contoh soalnya, disilangkan tumbuhan berbunga merah dengan tumbuhan berbunga putih. Jadi sifat-sifatnya adalah warna bunga merah dan berwarna putih. Tumbuhan berbunga merah dominan terhadap bunga putih. Ya, maka pertanyaannya adalah tentukan genotip dan fenotip F1. Kemudian bagaimana rasio perbandingan genotip dan fenotip F1. Sekarang kita coba membuat kode-kode di atas kertas ya. Tumbuhan berbunga merah dominan. Ingat kemarin pembelajaran kita, P itu adalah induknya. Induknya satu berbunga merah. Ingat ya, di dalam sel tubuh ya,
kromosom itu bersifat diploid, jadi dia masih berpasangan ya. Ini anggaplah ini dari induk jantan ya. Kemudian ini gen ini bersifat homozigot, jadi dominan homozigot. Karena ini merah full dominan. Kemudian ini berbunga putih, disilangkan dengan tumbuhan berbunga putih. Ingat, huruf yang kita pakai untuk alelnya bunga merah alel dengan bunga putih itu harus huruf yang sama tapi huruf kecil, menggambarkan huruf kecil itu adalah resesif atau yang sifat yang dikalahkan ya. Jadi ini bunga merah, ini bunga putih, sifat gennya dominan homozigot, yang ini resesif homozigot. Nah, sekarang kita turunkan gametnya atau sel kelaminnya yang akan nanti bersatu dalam fertilisasi. Kita turunkan satu-satu. M besar merah, M juga merah. Kemudian turun juga satu, M kecil, putih. Masing-masing punya gamet berwarna gamet fenotipnya berwarna putih. Genotipnya M kecil, fenotipnya warna putih. Sekarang kalau kita silangkan, mari kita pertemukan. M besar bertemu dengan M kecil, M besar dengan M kecil. Semuanya sama, maka hasilnya adalah M besar, M kecil. Inilah genotipnya. M besar, M kecil. Sekarang bagaimana dengan fenotipnya? Karena bunga merah dominan terhadap putih, menutupi yang putih, maka fenotipnya muncul bunga merah ya. Maka rasio perbandingannya tentu saja adalah 100% M besar M kecil untuk genotipnya, dan untuk rasio perbandingan fenotipnya 100% merah. Tapi ingat, di dalam bunga ini dia mengandung genotip berwarna putih meskipun dia tampaknya berwarna merah. Itu kalau gennya bersifat dominan dan resesif. Sekarang bagaimana kalau dua gen ini, genotip gen ini tidak saling menutupi? Maka dia bersifat intermediate. Hasilnya tentu saja di sini bukan merah, tetapi hasilnya adalah bisa menjadi abu-abu ya, tidak merah tidak putih, tengah-tengahnya antara merah dan putih ya. Mungkin bisa bersifat bukan abu-abu ya, maaf, berwarna merah muda atau warna pink. Oke anak-anakku sekalian, nah sekarang mari kita coba mencari contoh lain ya. Misalkan begini, di hewan, tikus berwarna putih dikawinkan dengan tikus berwarna hitam, bulunya maksudnya. Nah sekarang bagaimana hasilnya kalau tikus itu yang dominan yang berwarna putih? Bagaimana dengan F1-nya? Ini adalah F1, keturunan pertama ya, F1 atau filial 1 ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau hasil dari F1-nya? Kira-kira bulu tikusnya berwarna apa? Hitam dengan putih ya. Kalau putih dominan atau hitam dominan, salah satunya. Buat seperti ini. Nah, anakku sekalian, kita lanjutkan kembali ke pembahasan berikutnya. Baik, kita akan lanjutkan pada keturunan F2 pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.